Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pendeta Fauzi. Saya berdoa saudara-saudara di rumah tetap dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Tangisan yang tidak mengubah apapun. Saya yakin saudara kita pernah menangis. Bahkan sebagian dari kita pernah menangis dengan sangat keras. Apa sebabnya kita menangis? Saudara, ada orang menangis karena mereka kehilangan orang yang dikasihi atau mereka kehilangan benda-benda tertentu yang mereka cintai. Ada orang menangis juga saudara karena mereka menderita, mereka sakit sehingga mereka menangis. Tapi ada juga orang yang menangis oleh karena dia dihianati atau mungkin dia diperlakukan tidak adil sehingga dia bisa menangis. Nah, kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1-5, kita menemukan bahwa orang Israel itu menangis dan mereka menangis dengan sangat keras. Kalau kita baca, izinkan saya membacakannya dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang keempat B. Di situ dikatakan bahwa menangislah bangsa itu dengan keras. Apa sebabnya bangsa itu menangis dengan keras, saudara sekalian? Mereka menangis karena mereka menyesal. Mereka menyesal karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Bangsa itu adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Allah membebaskan mereka dari Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, memberikan mereka tanah Kanaan yang begitu subur, begitu indah, begitu luar biasa, berlimpah-limpah dengan susu dan madunya dan bahkan memberkati mereka. Tetapi kemudian Allah berfirman kepada mereka agar mereka jangan seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak boleh mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa itu. Tetapi kemudian kita melihat bahwa bangsa itu justru melawan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Mereka tidak taat, mereka hidup seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Itulah sebabnya kemudian malaikat Tuhan memperingatkan mereka. Dan ketika Tuhan memperingatkan mereka melalui malaikatnya, bangsa itu dikatakan menangis dengan sangat keras. Mereka menyesal, mereka menangis. Dan bahkan tempat mereka menangis itu disebut Bokim. Bokim itu artinya tanah orang meratap. Tetapi yang menarik saudara sekalian bahwa ratapan orang Israel, tangisan itu saudara ternyata tidak membawa perubahan apapun. Buktinya kalau kita lihat dalam pasal-pasal berikutnya, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya, bangsa itu tetap saja hidup di dalam dosa. Mereka tidak taat pada firman. Mereka melawan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka ikut dan hidupnya seperti kehidupan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kehidupan mereka tidak berubah. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kadang-kadang tangisan kita, tangisan manusia, tangisan orang percaya, itu tidak bisa membawa perubahan apapun dalam hidupnya. Apalagi kalau tangisan itu terus-menerus, dalam tangisan yang berulang-ulang. Bisa jadi itu adalah sebuah tangisan sandiwara, tangisan kepalsuan, tangisan yang sebenarnya tidak ada artinya. Maka saudara, hari ini kita belajar bagaimana sebuah tangisan itu membawa sebuah perubahan. Tangisan itu saudara sekalian harus dibarengi dengan 5 hal. Yang pertama, komitmen yang kuat untuk mau berubah. Bersandar pada anugerah Tuhan itu yang kedua. Disiplin yang kuat untuk mau berubah. Keberanian untuk mau berubah. Dan yang kelima, tindakan untuk berubah. Kalau saudara hari ini menangis, meratap, menangis dengan keras, oleh karena saudara menyesali dosa, karena kita tidak taat pada firman Tuhan, kita melawan Tuhan, saudara menangis, saya katakan itu baru awal. Saudara harus mengikutinya dengan sebuah komitmen untuk berubah, bersandar kepada anugerah Tuhan untuk berubah, disiplin untuk sebuah perubahan, keberanian untuk mau berubah, dan yang kelima, tindakan untuk berubah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa tangisan harus disertai dengan sebuah perubahan. Dan itu bisa terjadi kalau kita melakukan 5 tahap atau 5 hal yang saya katakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.